Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Fitriani dari EKIS 7F. Ingin sedikit menjelaskan tentang dinamika kelompok. Baiklah, yang pertama, arti kelompok dalam berbagai sudut pandang. Satu, ada persepsi, yaitu sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu rangkaian pertemuan tatap muka. Yang kedua, dari segi organisasi, yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya ada segi motivasi, yaitu kumpulan individu yang eksistensinya sebagai kumpulan adalah sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Dan yang terakhir, dari segi interaksi, adanya saling ketergantungan dalam suatu interaksi antar pribadi yang merupakan suatu sistem. Kemudian ada tipe kelompok menurut Gibson dan kawan-kawan. Terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok komando dan yang selanjutnya adalah kelompok tugas. Kelompok formal sebagai contoh yaitu kelompok di dalam kepolisian, satuan brimob, dan yang lainnya. Sedangkan kelompok informal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok kepentingan dan yang berikutnya adalah kelompok persahabatan. Sebagai contoh dari kelompok informal yaitu kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada ciri-ciri kelompok yang berkembang. 1. Struktur kelompok atau organisasi. Kedua, peranan para anggotanya. Yang ketiga, hierarki. Yang keempat, norma-norma yang berlaku dalam kelompok. Yang keempat, kepemimpinan. Dan yang terakhir, kesatupaduan dan kepuasan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam kelompok. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Berikut ada 3 teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat, yang kedua teori perilaku, dan yang terakhir teori situasional. Lalu kemudian ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokrasi, yang setiap keputusan kelompok diambil secara musyawarah. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini maksudnya adalah setiap anggota kelompok harus mematuhi perintah dari pemimpinnya. Pemimpin memiliki kekuasaan mutlak atas pengambilan keputusan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipatif, di mana semua anggota kelompok berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya kepemimpinan bebas tindak. Lalu kemudian ada komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi dalam kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, dan yang lainnya dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi dan pemecahan masalah secara tepat. Menurut Anwar Arifin tahun 1994 dan Wirianto tahun 2005. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya, yaitu terbagi menjadi dua.
kelompok primer dan kelompok sekunder. Berikut klasifikasi kelompok primer. Yang pertama, kualitas komunikasi bersifat dalam dan meluas. Yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal atau pribadi. Yang ketiga, kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Yang keempat, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif. Dan yang terakhir, kelompok primer cenderung informal. Selanjutnya, klasifikasi kelompok sekunder. Pertama, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. Komunikasi kelompok sekunder bersifat non-personal. Kelompok sekunder menekankan aspek isi daripada hubungan mereka. Dan kelompok sekunder cenderung instrumental. Lalu yang terakhir, kelompok sekunder memiliki komunikasi yang cenderung formal. Kemudian adalah sifat-sifat komunikasi kelompok. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka atau bertemu. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin mereka. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama secara merata. Dan yang terakhir, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam kelompok, yaitu ada komunikator, pesan, dan media. Sebuah pesan disampaikan oleh seseorang komunikator dengan menggunakan berbagai macam media agar dapat diterima dengan baik oleh anggotanya yang lain. Selanjutnya ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama adalah teori kedekatan, yang kedua ada teori interaksi, yang ketiga teori keseimbangan, yang keempat teori pertukaran, dan yang terakhir teori hasrat sosial. Selanjutnya ada teori pertumbuhan kelompok. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ada beberapa fase pertumbuhan kelompok. Yang pertama ada fase performing atau biasa disebut fase pelaksanaan. Yang kedua ada fase norming atau sering disebut juga sebagai fase pembentukan norma. Yang ketiga terdapat fase storming atau fase peralihan. Yang keempat yaitu fase forming atau bisa disebut juga fase kekelompokan. Dan yang terakhir ada fase adjourning atau fase penghentian. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan kelompok. Tahap pertumbuhan kelompok terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap pembentukan rasa kekelompokan. Artinya, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjagaan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok. Tahap kedua ada tahap pancaroba, yaitu upaya memperjelas tujuan kelompok. Tujuan tersebut mulai tampak, lalu partisipasi anggota kelompok pun meningkat. Tahap yang terakhir adalah tahap pembentukan norma. Pada tahap ini masih dijelaskan konflik yang terus terjadi. Namun, anggota kelompok mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara lebih mendalam. Selanjutnya ada teori pengembangan kelompok. Seseorang masuk ke dalam kelompok dengan keraguan siapa di dalam kelompok itu yang menjadi tokoh otoritas, dan ketika ia menemukannya, ia bimbang antara ingin mengikuti otoritas atau melepaskan diri dari otoritas tersebut. Dikutip dari Benis dan Shepard dalam Sarwono. Selanjutnya ada konflik dalam kelompok.
Yang pertama dijelaskan bahwa definisi konflik itu adalah ketidaksesuaian atau perbedaan sesuatu antara dua orang atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Di dalam konflik tersebut terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, konflik dalam diri individu atau pribadi orang tersebut. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang kelima, konflik antar organisasi. Selanjutnya ada penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan pemahaman. Yang kedua, perbedaan latar belakang. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, perbedaan sudut pandang dalam menyikapi masalah. Yang terakhir adalah perbedaan kemampuan dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan permasalahan. Solusi dari adanya konflik itu adalah kelola perbedaan yang ada dengan tepat dan cepat agar tujuan organisasi dan kelompok dapat tercapai secara maksimal. Berikut merupakan video contoh penyelesaian masalah dalam kelompok yang disajikan dalam bentuk animasi atau kartun. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oh.